Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat penelusuran. Kembali lagi bersama kami menyapa sahabat penelusuran bersama tim AKJ Penelusuran. Dan pada malam hari ini kita sudah berada di Taman Makam Pahlawan Kemarung, Batu Raja. Lokasinya di Jalan Lintas Sumatera sebelum pom bensin pertigaan Batu Marta. Nah, untuk lebih jelasnya kita bakal ngapain di Makam Pahlawan Kemarung ini, kita sudah bersama Bang Zul dan Bang bersama Pak Hendri dan Bang Zul. Nah, untuk lebih jelasnya, Bang Zul, apa yang bakal kita lakukan malam ini Bang Zul di sini Bang Zul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kedatangan kita di sini mengingat akan dekatnya Hari Kemerdekaan 17 Agustus di bulan 8 nanti. Jadi kita ke sini tepatnya itu ziarah. Jadi ziarah di sini mengenang para pejuang-pejuang bangsa ini. Nah, jadi sedikit banyak sebelum kita masukin dari Hari Kemerdekaan, di sini kita mengingat dulu siapa beliau ini, siapa sosok beliau ini. Jadi sebagai cerminan untuk bangsa ini, mereka pejuang tanpa pamrih. Jadi darah mereka ditumpahkan demi anak cucunya di sini. Jadi kita Untuk lebih mengingat kembali rasa demokrasi, rasa nasionalismenya itu tadi. Dan tadi kita sudah bersama Pak Hendri tadi. Pak Hendri ini merupakan seorang penjaga makam pahlawan Batu Raja. Nah, Pak Hendri sendiri di makam pahlawan ini sudah berapa lama Pak menjadi penjaganya sendiri Pak? Untuk menjadi penjaga di Taman Makam Pahlawan itu udah jalan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Cukup lama Pak ya? Lumayan. Bapak pertama kali di sini atau sudah ada yang sebelumnya Pak di sini? Sebelumnya itu ada. Jadi untuk saya yang jaga di sini untuk yang kedua. Yang kedua. Yang pertama Pak, siapa Pak? Itu Mbah Sabdo itu. Beliau itu jaga di sini hampir 25 tahun. 25 tahun. Terakhir itu 2017 akhir. Pensiun. 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 Nah, kan tadi sudah 3 tahun Pak ya Bapak menjaga makam pahlawan. Ada kejadian aneh apa Pak yang bisa Bapak ceritakan atau yang bisa Bapak kasih tahu ke sahabat penelusuran kita Pak? Kan Bapak kan mengingatkan 3 tahun nih menjaga di sini. Mungkin ada hal-hal kayak apa yang pernah Bapak jumpai di sini. Apa Pak boleh cerita Pak? Kalau untuk masalah gaib ataupun penampakan ataupun yang halus-halus ya. Betul. Untuk di sini kalau sebenarnya itu kalau untuk saya pribadi itu selama di sini 3 tahun lebih kurang ya. Itu baru 2 kali itu selintas. Tapi dengan penampakan itu hanya selintas orang jalan. Terus kalau pendengaran itu awal-awal menjaga di sini berarti Pak ya? menempati tempat ini kan. Jadi itu setiap malam sekitar malam jam-jam 12 itu otomatis itu ada yang kayak ada orang lari-lari mengelilingi rumah. Di rumah Bapak ini? Ya, yang di rumah jaga. Jadi setiap malam jam 12 malam itu sering terdengar kan langkah kaki orang berlari. Kalau misalkan pengunjung atau pengunjung ziarah sendiri pernah cerita ke Bapak pernah apa Pak? Atau bisa Bapak kasih tahu ke sahabat penelusuran itu pernah cerita apa? Ada cerita atau enggak? Kalau masalah cerita mungkin ini yang paling katakanlah ceritanya paling viral ya. Zaman sekarang kita kenal viral ya. tadi Pak ya. Jadi dulu pernah ada apa itu ibu hamil ya naik apa itu truk ya, mobil truk itu, terus dia itu pas lewat di Taman Makam Pahlawan itu menoleh ke arah sini ya. Itu kejadiannya malam Pak? Kejadiannya sekitar maghrib, selepas maghrib. Jadi dia ini lewat terus noleh ke ini arah Makam Pahlawan terus langsung kesurupan. Terus kesurupan. Cuman nanti kita bakal cari tahu Pak ya. Ini di sini kan insya Allah nanti
kita bakal ziarah dan kemudian memanjatkan doa dulu untuk arwah-arwah pejuang kita di sini. Nah, Bang Zul, tadi setelah mendengar dari cerita Bapak tadi, apa Bang Zul yang bisa Abang sampaikan, Bang Zul? Oke, jadi pada dasarnya kita datang kemari bukan untuk mengambil hal-hal yang negatif. Nah, kembali ke pembahasan Bapak tadi yang mengenai orang kesurupan itu terkadang tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal seperti ini. Benar, Bang Zul. Terkadang kembali ke mental dari orang tersebut. Terkadang mungkin dia memang lagi stres ataupun lagi ada pikiran, beban pikiran, baik ekonomi segala macam, dan kebiasaannya mungkin sering kesurupan atau tidak sadarkan diri. Nah, itu tadi. Bukan Mungkin menjadi tempatnya ya, Bang Zul ya. betul. Jadi Mentang-mentang arahnya kita dia tempat lewat di ke sini. sini tiba-tiba Kebetulan. kebetulan. Terkadang kayak gitu. Jadi jangan semuanya itu disangkut pautkan langsung kayak gini. Benar. Nah, tapi menurut Bapak tadi kan cerita viral Iya. yang terdengar bahwa ada ibu hamil yang sini mau lewat sini langsung kesurupan. Langsung Jadi kesurupan. hati-hati untuk ibu hamil yang lain. Iya. Kalau lewat sini nanti kesurupan, jangan Iya. toleh-toleh di sini. Nah, itu kan jadi cerita kayak Iya, gitu. benar, Itu benar, yang bikin Bang. gak enak. Ah. Aku tertarik kayak gini. Di daerah ini kalau kita bahas secara gaib kembali ke masa lampau atau masa perjuangan memang berbagai cerita juga di sini banyak pertumpahan darah. Nah, itu yang lebih aku tertarik akan hal ini. Itu juga anak-anak muda zaman sekarang Iya. perlu diketahui, Pak. Perlu diketahui. betul. Karena kenapa ya, memang sekarang ini kan masyarakat khususnya kaum milenial ini kan di masa yang sekarang ini literasi untuk membaca dan mengingat sejarah, rasa nasionalisme itu kan mungkin sudah pudar. Nah, Iya. untuk itulah tim AKJ Penelusuran bakal memberi sedikit literasi yang bakal kita cari tahu di sini. Ada apa, sejarah apa yang pejuang lakukan di Taman Makam Pahlawan ini. Nah, untuk itu sebelumnya teman-teman kita bakal memanjatkan doa terlebih dahulu, Bang Zul, benar ya? Oke, ya. Oke. Pak, terima kasih tadi untuk sejarahnya, untuk ceritanya gitu. Kita langsung ke doa aja, Bang Zul ya. Kita arahnya sini aja. Masuk. Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila para pejuang bangsa Indonesia di negara Republik Indonesia ini. Dan kami tidak bisa sebutkan satu persatu semua yang ada di negara ini dan mengingat akan hari kemerdekaan sebentar lagi yaitu pada tanggal 17 Agustus. Dan summa ila arwahi Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Baiklah, sahabat penelusuran, tadi sudah kita panjatkan doa untuk arwah pejuang-pejuang bangsa Indonesia dan pejuang khususnya di tanah organ Komering Ulu ini. Semoga doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut sahabat penelusuran, Bang Zul, kita langsung bagaimana untuk selanjutnya nih, Bang? kita coba mengulik mengulik kembali ke masa lampau. Itu pun kalau hasilnya tidak maksimal harapan, karena kan kita kan ini investigasi secara gaib. Sekali lagi saya ingatkan, ini investigasi secara gaib dan berdasarkan pengakuan secara gaib itu tadi, dan tidak bisa dibenarkan akan keberadaannya. Nah, itu tadi. Jadi kita coba nanti mengulik mengenai sejarah di tempat ini. Siap. Untuk sahabat penelusuran, tonton terus sampai akhir. Jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube AKJ Penelusuran. Oke, terima kasih. Ayo silakan teman-teman lihat apa yang akan kita lakukan di sini. Terima kasih. Baiklah sahabat penelusuran, di belakang saya sudah bersama mediator. Apa saja yang akan kita lakukan di sini nanti bersama mediator, itu mediator sudah dinetralkan oleh Bang Zul. Insya Allah nanti kita bakal apa dia? Ya, Kita akan mengulik bakal ya sejarah dulu yang ada di sini. Nah, jadi tadi sahabat penelusuran ada Bang Zul, kita bakal mengulik sejarah apa saja yang ada di makam pahlawan Marung, Bang Zul.
saat itu. Untuk itu marilah kita cek langsung. Nih, ambil dulu. Mike. Mundur. Raman mundur, Aji mundur. Oke, itu tadi. Itu galo-galo apa cak mana? Apa? Galo-galo apa cak mana? Kamu ingat jam ini galo-galo jadi galo-galo ya. Jadi ada ini juga. Iya. Panjang itu kan. Apa kak? Iya. Ribet juga. Oke, lanjut ke mediator pertama, namanya tadi Hafiz Nanda Raja. Nanda Raja. Oke, langsung aja Bang Sul. Wah, sepertinya masuk ini mirip pendekar ya Bang Sul ya. Benar Bang Sul ya. Assalamualaikum. Gak menjawab Bang Sul. Anda bisa berbicara? Anda bisa berbicara? Ya. Seperti menggambarkan sesuatu, sahabat. Bang Sul. Dari mana Anda berasal? Luar? Luar tempat ini? Jauh di sebelah sana? Oke. Ini aku tadi sebelumnya, sebelum datang ke sini, aku membuka pertanyaan secara goib di atas. Sekalian aku membalikan pagar yang di sini, pagar positif di sini. Aku bertanya langsung secara gaib. Yang harus kuhadirkan ini yang mengenai tahunya adanya sejarah dulu di zaman Belanda ya. Iya, Ya, itu Benar, benar. adanya banyaknya makam apa? banyaknya Mayat-mayat. mayat-mayat yang apa itu pertempuran dari baik pejuang dan ya Belanda tadi yang Ya, Belanda tadi. ingin menguasai Batu Oke. Raja tadi. Nah, kami sekarang ini pengen tahu arah lokasinya itu apakah tepat di sini atau jauh dari sebelah sana Anda berada? Anda tidak tahu? Tidak Oke. tahu. Oh, Anda tidak tahu mengenai itu juga. Apa tujuan Anda datang kemari? Oke. Anda melihat karena ada yang keramaian di sini. Oke. Cuma hanya melihat berarti. Hanya melihat. Kalau dimasukkan yang lain Mas Zul? Anda tahu? Apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Oke. Anda bisa keluar dengan sendirinya? Tidak. Oke. Saya mau bantu keluar. Oke. Opa. Langsung saja ini ke mediator selanjutnya. Nama mediator kita ini Ariwansa Purnama. Ya oke, langsung aja Bang Zul. Assalamualaikum. Coba itu tanya. Assalamualaikum. Boleh saya tahu dengan siapa yang masuk ini?
Oh, ini mau penunggu di sini ya, betul? Di mana tempatnya kau berada? Di sudut sebelah mana? Di sudut semua. Kenapa tidak ada yang berada di depan sini? Oh, karena tempat ini dipagar. Jadi memang tempat ini karena banyak orang hebat yang datang kemari, baik segala macam. Tadi kayak tempat ini diamankan arahnya. Semua energi positif yang ada di belakang depan ini. Untuk di luar sini warga. Yang mereka tidak ada di sini. Oke. Apa wujud Anda? Sandiko. Anda penjaga. Jadi ini Jawa, aliran Jawa. Nah, dia sebutkan Sandiko. Jadi arahnya dia arah ke penjaga. Siapa yang Anda jaga di sini? Oke. Dia bukan salah satu di sini. Dia arahnya sebut beliau. Jadi saya tidak sebutkan siapa. Jelas itu pejuang bangsa. Salah Jadi satunya berarti Bang. bisa kita ingat ya, betul. Iya, ya. Kita ingat kayak gini. Pejuang bangsa dulu orang-orang pintar, namun tidak hanya pintar dan cerdas. Mereka mempunyai semacam baik perisai diri atau Menjaga segala macamnya. dirinya Ya, tadi. termasuk ini kita kenal juga dari presiden kita juga, Iya. presiden pertama itu ada hal gaib juga yang dijalankan di situ. Tapi tadi tidak semuanya arahnya ke situ. Harus memang melalui pikiran juga, pola pikir ini. Apalagi Bang Zul ini bakal ini Bang Zul. Sudah berapa lama Anda di sini? Oh, sudah tidak dari itu lagi. Oke, jadi sudah sekian lama arahnya di sini juga. Oke, kenapa Anda masih menjaga sedangkan beliau sudah meninggal di sini? Oh, janji batin. Oke. Jadi ada perjanjian. Anda sebelumnya arahnya bisa bersama dengan beliau itu bagaimana? Tanya, apakah memang Anda dulu maksud saya Anda dulu siapa? Siapa? Jaga makamnya. Penjaga makamnya. Berarti mau tahu. Jadi kau sampai kapanpun kau tetap menjaga dia. Ya, sepertinya tidak ada informasi. Naik. Coba Edo tanya masalah ini juga. Ini sebagai penjaga di sini tentu barang pasti ya mengetahui daerah sepancar Lawang Kulon ini. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah benar di dalam pelajaran atau literasi masyarakat yang sekarang ini bahwa sepancar Lawang Kulon ini merupakan daerah salah satu daerah tempat pejuang memperjuangkan daerah kekuasaan atau memperjuangkan daerah Batu Raja ini, benar? Di mana lokasi tepatnya itu menjadi titik tumpah darah itu? Di arah sana. Maksudnya sana atau di sebelah sana? Sebelah bukit situ ya? Bukit Monumen belakang. sini. Oh, sebelah monumen sebelah Oh, sini. Oke. Saya ada tertariknya juga. Ini yang Edo tanyakan tadi mengenai ini Iya. apa? Yang pertumpahan darahnya. pertumpahan darah Itu tadi. seberapa banyak itu sejarah Itu kalau sejarahnya itu bahkan ya katanya kan di dalam buku itu ya. itu ada yang dari bantuan bahkan dari daerah Lampung. Daerah Benar Lampung. kan? Benar. Dan itu semua pahlawan itu dimakamkan di sini atau mungkin ada bisa disebutkan berapa jumlahnya? Sedikit kemungkinan Bang. Tapi memang di sini tempat pertumpahan darah. Jadi kalau kita mengingat dari perjuangan bahwa perjuang itu pahlawan itu tidak dicita-citakan atau tidak direncanakan Menjadi pejuang untuk yang menjadi berjuang. pahlawan. Pahlawan itu terjadi setelah dia melakukan hal-hal yang aksi heroik ataupun yang mengenai simpati terhadap negara mempertahankan ini. negara ini. Nah, itu tadi. Oke. Mungkin sudah cukup. Ada yang Anda mau sampaikan mengenai
dari sosok pahlawan yang Anda kagumi ke masyarakat atau kepada anak muda seperti kami ini? Jagalah persatuan. Sambil. Jadi tidak ada lain. Dia ucapkan jagalah persatuan. Memang dalam segala hal, jika kita tidak pernah bisa bersatu, maka Sulit sulit. mempertahankan keutuhan tadi Bang Zul. Oke. Dalam bidang apapun itu. Betul. Ada lagi yang Anda mau sampaikan? Tidak ada. Oke. Monggo. Oke. Allah. Ini ada kaitannya dengan pondok besi juga di sana. Gimana pondok besi? Gimana Bang? Di daerah Sepancar. Oh, Nah, itu di depan kantor itu juga pondok besi. Hanya itu yang sejarah kan. Jadi tahu ini. Karena itu banyak yang terlalu rintihan dan sebagainya. Mungkin setahu aku mungkin dari sana ada di sini ada. iya. Nggak dimasuk dah. Oke, lanjut mediator selanjutnya. Apa selanjutnya Pak? Nah ini Bang, dengan beberapa mediator kita ini apa yang bakal kita lakukan lagi nih? Ya. Jadi tadi begitu dipanggil selalu penjaga, dipanggil selalu penjaga. Nah, jadi kita sekalian kita panggil siapa penjaga tertua dan mengenai itu tadi siapa. Nah, jadi kapan dan di mana lokasi terjadinya seperti kita tanya lagi pembunuhan yang itu tadi. Iya, Di zaman Belanda tadi yang banyak mayat bergelimpangan. Nah itu tadi arahnya. perjuangannya tadi Bang, Perjuangannya lokasinya tadi. Lokasinya itu di mana? Sehingga kita bisa tahu kan di sana ada. Betul Bang. Tapi ada pernyataan dari itu ada monumen sejarah. Iya, Mungkin di situ tadi tadi bilang. Ya, oke. Kita iya. lanjut. Langsung aja Bang Zul. Tadi pegang tangannya. Set. Kita pegang tangan semua. Saya pengen tahu dari kalian siapa kasta tertinggi di sini dalam dunia hodam. Dalam hodam siapa kasta tertinggi di sini? Sebutkan. Oh, ini Bang Bro. Ini yang tertinggi. Hah? Oh ini. Jadi kita bisa tahu arah kita panggil ini yang tertinggi di sini. Kayaknya ini kita jadikan narasumber kita lama-lama ini. Jadi biar kita tidak bingung lagi setiap dipanggil penjaga, semua penjaga. Karena penjaga yang hadir itu berdasarkan dari dalam diri mediator yang arah sifatnya itu sama. Terkadang kita makanya tertarik ini, tertarik ini. Oke, untuk yang lain tolong dikeluarkan semua. Dikeluarkan semua dulu. Bantu tim. Oh yang satu yang melawan Bang Zul. Tolong bantu itu keluar. Sarip. Biarkan
ngomong ke? Ada nak ngomong ke? Ada nak ngomong ke? Apa derajat kamu dalam dunia? Wadah. Keluar apa? Oh, satu tingkat di bawah dia. Batu ya? Apa junjungan kamu sebenarnya arah? Arah Kodam Kasta tertinggi ini pengabdinya kepada saya. Seluruh. Apakah benar Kanjeng Nabi Sulaiman? Duduk ya. Oke, karena beliaulah penguasa seluruh Alam potong. betul jin, baik dan segala macam itu juga. Oke. Saya tanya kepada Anda. Anda sudah yang paling lama di sini? Tidak. Oke. Anda tahu kejadian mengenai adanya di zaman Belanda dulu, di mana letak adanya mayat yang bergelimpangan? Terus sampai mana? Di dalam dekat apa? Pos lapor apa? Iya. Ya, pos lapor ya. Pos lapor. Dodik apa? Pos lapor. Pos lapor ya. Mungkin di arah sini. Bang Zul ini yang kita sebut yang tertingginya di sini Bang Zul. Ikuti dia. Apa yang Anda cari? Apa yang Anda cari? Assalamualaikum. Ya, apa yang Anda cari di sini? Kita tidak mengambil pusaka apapun jenisnya di sini. Itu bukan dari kami, Tidak ada yang di antara kami tidak ada yang mengambil pusaka. Tadi saya hanya diberi satu. Ya. Siapa yang memberi? Ya. Saya perlihatkan. Ya, bisa dilihat ada satu yang diberi tadi. Kenapa saya harus kembalikan? Oke. Dia arahnya. Ini saya diberi oleh yang lain di sini. Ini kalau kita lihat tadi saya tanyakan di situ mengenai ini. Dia apa? Tempat menulis. Jadi ada tinta mungkin arahnya seperti ini dan untuk tulis. Jadi ini bekas wadah kuningan tua. Di sini arahnya bukan untuk selentangan. Saya mau bertanya, mengulik mengenai adanya tragedi ini tadi. Paham? Baik, kita kembali ke narasumber. Anda tetap mau mengambil? Oke. Sebelum saya kembalikan, oke. Saya dikasih. Ini saya dikasih. Saya tidak ambil paksa di sini. Saya dikasih. Memang saya punya ada sesuatu yang bisa menarik, tapi saya dikasih. No, tidak. Oke. Apakah ada syarat tertentu yang harus dilakukan dengan mengambil pusaka seperti ini? Ini arahnya pusaka atau benda? Ini hanya benda. Saya mau tahu Mungkin ada siapa maksud lain. pemilik dari benda ini.
apakah ini milik pemerintah atau semacamnya di waktu itu? Apakah hanya kaum pemerintah yang punya ini? Oh tidak, orang-orang punya. Oke. Anda bisa lihat ini? Anda bisa lihat? Oke. Sekarang saya akan tutup ini. Apakah Anda bisa lihat sekarang? Oke. Tidak ada lagi. Itu artinya saya sudah kembalikan pusaka itu pada tempatnya. Saya tidak mengambilnya lagi. Sekarang saya sudah kembalikan pusaka itu pada tempatnya. Oke, permasalahan kita clear. Oke. Oke. Ya. Saya mau bertanya. Boleh itu? Tanya mengenai ini. Oke. Sebagai kenapa? Bunyi ini penjaganya. Sini dulu ya. Dekat gue, sini ya. Tolong Anda sampaikan dengan bahasa Anda mengenai ini, ada interogasi pertanyaan mengenai ini juga, mengingat akan hari kemerdekaan 17 Agustus. Jadi kita pengen mengulik tentang sejarah sedikit banyaknya di situ. Ya. Saya kamu tidak bisa bicara. Oke. Mau saya buka? Tidak bisa bicara. Oke, kita pakai bahasa tubuh. Dia tidak bisa bicara atau semacamnya. Memang untuk kasta terkuat dalam dunia hodam itu mereka tidak banyak cakap dan tidak banyak bicara. Itu tadi, makanya tadi. Tolong Anda keluarkan dia. Marah dia. Bagaimana bahasa Anda? Oh tidak. Oh. Tak galak. Tak keluar tak ribut ribut. Tak keluar. Tidak. Ali, tanya lagi. Ini sudah selesai. Apa yang Anda mau di sini? Kamu menjaga ini. Saya tidak mengganggu beliau sedikit pun. Paham? Siapa tuan Anda yang ada di sini? Oh, baik. Jadi pada dasarnya dia tidak mau ada yang lain bertanya. Jadi biarkan saya sendiri mau bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apakah Anda Muslim? Oke. Jadi dia Muslim. Arahnya gitu. Saya bertanya mengenai adanya tragedi di zaman Belanda, itu adanya mayat-mayat itu berselimpangan. Itu area lokasinya itu di mana? Dari sebelah sana. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya juga. Oh di sini juga. Oke, saya ingin bertanya. Itu meninggalnya mereka itu dikarenakan oleh apa? Perperangan. Oke, peperangan. Mereka meninggal seperti dalam keadaan apa? Fisik mereka di waktu itu. Apakah menggunakan senjata tajam ataukah menggunakan alat senjata semacam senjata api atau semacamnya? Bukan. Mereka apa? Meninggal dengan cara Tanah. semacam tulup. Jadi semacam alat itu juga. Dibunuhnya berarti. Ini yang membunuh arahnya itu memang murni dari Belanda ataukah orang Indonesia sendiri yang dibayar oleh Belanda atau semacam itu? Orang
mungkin sudah cukup Bang Zul. Kita udah dapat jadi untuk informasi di mana lokasinya buat tragedi memilukan pada saat zaman penjajahan tadi. Selalu berdoa, pesan-pesan selalu sampaikan doa. Ada lagi yang mau aku sampaikan di sini? Tidak ada. Sudah cukup. Iya, masuk. Cukup berarti Bang Zul ya. Waalaikumsalam. Tolong disebut dulu sebelah sana. Mau tidak mau dia. Barakallah. La ilaha illallah. Itu dia halalah. Nak ngambil apa di situ? Hah? Siluman monyet apa kawan? Hah? Bergantung-gantung kayak ini cak monyet nah. Milusa ya lah, milusa. Dah lah pisang. Wow, Allahu Akbar, gila. Woi. Oh, sini. Angkut. Bisa. Ini bisa. Foto kak. Siapa nama kan? Berani sama saya? Sini. Cuy. Siapa nama kan? Jalan hiburan. Oh, biar. Ada apa di situ? Berani. Berani. Keluar. 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 Itu bukan jago itu lagi kan? Bukan kan? Bukan ya? Keluar. Kamu di sini yang galak nyebab kecelakaan itu? Oh, itu. Kenong ini. Cip. Tak potong nih yang tangannya. Bawa ke sana. Pegang kakinya, sikok kaki, sikok tangan, sikok ini. Angkat tangan. Tangan. Tangannya sikok. Tangannya sikok. Kiri kanan. Lain dipegang lah. Kamu megang ban. Nah, dah. Lepas. Kalau belum buat. Lawan. Berani. Berdiri. Berdiri. Sana. Ayo. Kenapa Anda tidak mau? Iya, serah, silakan. Keluar. Apa mau Anda? Anda penunggu sana. Saya minta Anda keluar dari sini. Tak boleh lah.
nak dipinta Nggak boleh. Bawalah. fisik tetap fisik. Kalau nak balik dewek ya. Lagi dimusnahkan lah. Kakak itu kak dimusnahin. Jenis apa Anda? Sejenis apa? Nak keluar kak. Totok ya. Bisa keluar sendiri? Bisa? Nak bawa, Oh, nak nak dibawanya dibawa. fisiknya. Jangan. Enggak kok, saya potong ya. Enggak apa-apa. Enggak. Hmm. Enak sama Mas ini. Negosiasi. Enggak apa-apa, saya potong Anda. Saya binasakan. Lihat saya. Lihat nih. Ini yang bicara. Jangan juga itu ya. Agak jauhin. Ini yang bicara. Kak ini. Agak jauhin. Titipan ya. Sudah keluar sendiri? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup? Ada yang nak jawab itu disampaikan? Iya, aku tahu. Itu tempat kau. Kalau kau memang ini, kita belagu dulu. Jangan aku udah galak. Hah? Lepas itu. Tasbihnya. Sini. Mundur. Mundur. Yang lain mundur. Jaga jarak. Kinang. Berak berendam sama aku, tidak nak bantu kau aku. Biar jangan dipegangi yang lain dia kan. Biar dikatnya dewek. Kenapa dah bersendal lo? Kenapa dah bersendal tu? Sama saya. Interogasi itu. Jadi oh ya, jadi sahabat penelusuran ini mediator kita yang terakhir ini agak menyulitkan ya terakhir ini Bang Zul. Apa yang terjadi nih Bang Zul? Jadi ini fraksi kita tadi pemanggilan untuk acara Khodam sendiri itu ada kasta tertinggi di antara Kasta mereka. tertinggi. Ya, biasanya siapapun itu yang menyebutkan dia mengakui kastanya tertinggi, aku tidak mengerti juga
kalau semacam tingkatan itu bisa dibilang seperti itu kasta itu. Kasta. Misalnya kayak tuyul, kuntilanak atau segala macam itu. Nah ini ada yang namanya energi untuk menjaga badan yang kuat, baik dari segi harimau ataupun yang lain ataupun jenis apa raja wali ataupun banyak jenis Hanoman segala macam itu tadi. Nah jadi mungkin arahnya kasta yang seperti itu. Oke, yang kita menarik tadi apa yang disampaikan secara bahasa tubuh antara ini dari Aji sendiri mengenai sejarah yang ini tadi. Soalnya dia tidak mau berbicara sama siapapun tadi. Soal pembunuhan Kak. Ya apa yang Gimana? Ji, tadi dia mengisyaratkan tadi kan kita sudah bertanya kan masalah pembunuhan yang mayat-mayat bergelimpangan tadi itu zaman kemerdekaan tadi. Itu Ji, gimana Ji, Aji yang sempat komunikasi lewat Aji yang tadi Ji? Bisa disampaikan Ji, apa maksudnya dari dia menggambarkan itu tadi Ji? apa yang disaksikan di sini oleh Aji? Dia sempat bilang apa Ji ke Aji? Yang Aji tangkap itu bagaimana nih di sini Ji? Pengkhianatan. Pengkhianatan. Oh jadi caranya pengkhianatan. Iya, dia sempat tadi kan nunjuk ke sini kan, yang Bang Zul sempat bilang kan. Oh, ya. Eh, Itu pengkhianatan semacam apa? Apa? Perebutan apa Dari lah itu ya. apa penguasa-penguasa yang punya ilmu atau preman atau semua macamnya. Kalau di sekarang preman namanya. Jadi dia orang yang pendekar-pendekar berilmu gitu. Seperti itu. lebih ke kekuasaan berarti. Tenang. Ini jadi masih Nah, terkait dengan Perebutan dia. Perebutan wilayah. wilayah. Seperti itu juga. Mungkin Jadi kelompok lah bisa dibilang. gitu. Apalagi mengenai ini yang Aji ketahui. Terakhir tadi tuh itu pesan Ada yang pesan yang mau disampaikan tadi apa Ji? jaga itu tah tahu jaga apa waktu itu Kak. Oh, mengenai perjuangan ini. Kamu balik nih kalau baca atau itu kirimlah doa ke sini. Setelah pulang dari sini maksudnya itu kirim doa lagi gitu. Ini kembali ke Ajis. Setelah kita menelusuri mengenai pahlawan-pahlawan, apa yang terbesit di hati Ajis sebagai anak muda yang ada di Indonesia ini? Terbesit gimana Kak? Ya terbesitnya, ini kan perjuangan mereka Iya. untuk mempertahankan. Menurut Aji kan. Ya, menurut Aji sendiri, setelah sekian kita panjang menjalani ini, apa ini? Tengok dari masa lalu jauh beda dari sekarang Kak. Apa perbedaan? Perjuangannya Aji ya. Perjuangan dari segi apa mak itu nah. Jauh lah Kak dari dulu tuh. Dulu pengkhianat tuh ada, sekarang pengkhianat tambah banyak. Pengkhianatan itu tuh untuk menguasai daerah Batu Raja ini ya. Dari rakyat tuh lah ada. Dari rakyat berarti. Ya, sudah cukup. Jadi dulu, Iya, kita langsung tanah tutup. langsung tutup Bang Zul ya. Nasionalisme yang sejati itu bukan semata-mata nasionalisme yang meniru dari barat atau tiruan dari nasionalisme barat. Akan tetapi rasa nasionalisme itu akan timbul apabila memiliki rasa manusia dan kemanusiaan. Demikian hari ini tim AKJ penelusuran di makam pahlawan Kemarung Batu Raja buat sahabat penelusuran, semoga menginspirasi rasa nasionalisme kita yang tumbuh untuk selalu mengingat jasa pahlawan di kabupaten kita. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.